Wa shahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu adzina li ba'di ashabihi bi kitabati hadithihi. Dan juga telah sahih riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengizinkan sebagian sahabat untuk menulis hadis beliau. Bal amara ba'du ashabihi bi kitabatihi aydan. Bahkan bukan mengizinkan, tapi beliau menyuruh sebagian sahabat untuk menulis hadis sejak awal itu. Jadi tidak tepat kalau dikatakan hadis itu ditulisnya belakangan. Sejak masa awal-awal itu juga sudah ditulis, tapi tidak semua sahabat. Di antara yang disuruh oleh Rasulullah menulis hadis itu adalah Abdullah bin Amr. Dari beliau katakan kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku ini menulis semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar. Ini luar biasanya sahabat. Kalau kita kan ada penjelasan dari guru kita, mungkin kita milih-milih ya. Ini kita tulis enggak? Bahkan kadang malas nulis. Nanti aja cari rekamannya. Tapi ini Ibnu Umar, Ibnu Amr itu menulis apa yang didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uridu hifdhahu, di mana aku tulis itu karena aku ingin menghafalnya. Jadi orang bahari, orang dulu ketika belajar itu dihafal. Termasuk kami ketika mengaji dulu, ya, dicatatkan oleh guru kita, walaupun ngaji non formal, hafal, suruh hafal. Sistemnya begitu. Sampai kitab Aqidatul Awam itu hafal kita dulu. Nanti masuk ke Jurumiyah, suruh menghafal. Itu adab dulu. Kalau sekarang sudah nggak hafal-hafalan lagi. Fanahatni Quraisyun, kata Ibnu Amr. Maka orang-orang Quraisy itu melarangku menulis apa yang kudengar dari Rasul. Mereka katakan, innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Engkau menulis semua hal yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun. Sementara Rasul itu adalah manusia. Yatakallamu fil ghadab war ridha. Beliau itu bicara saat marah dan saat senang. Saat ridha. Tentunya kalau ditulis semua agak kurang pas. Fa amsaktu anil kitab. Maka aku kemudian menahan diri atau berhenti dari menulis. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku sampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, uktub, tulis saja. Fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haq. Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, tidaklah keluar dariku, yakni dari mulut beliau, illa haq, kecuali kebenaran. Jadi ini justru Rasul menyuruh nulis apa saja yang keluar dari mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Khattabi ketika mengomentari riwayat ini di dalam Ma'alimus Sunan, beliau mengatakan yusbihu ayyakuna an-nahyu mutaqaddiman wa akharul amrayni al-ibahah. Jadi bahwasanya adanya larangan itu bisa jadi adalah awal-awalnya, sementara akhirnya itu adalah boleh menulis itu. Waqad qila annahu innama nuhiya ayyaktuba al-hadis ma'al Qur'an fi sahifatin wahidah. Dan sungguh juga dikatakan bahwasanya yang dilarang itu kalau menulis hadis dengan Al-Quran itu pada satu lembaran yang sama.
Jadi bisa dimaknai gitu karena ada riwayat jangan ditulis ya kecuali Al-Qur'an. Jadi maknanya pertama bisa jadi awalnya begitu, setelah itu enggak. Atau yang kedua, maksud dari jangan menulis Al-Qur'an itu jangan di lembaran yang sama, li'alla yakhtalita bihi wa yastabih, agar tidak tercampur baur dan nanti ya mirip-mirip mana Al-Qur'an, mana yang perkataan Rasul. Jadi jangan dicampur. Pelajarannya juga untuk kita, hendaknya juga kita pisah-pisah tulisan itu, buku itu. Dan ini sudah biasalah insya Allah di anak-anak kita.